Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsi dari Program Studi Hubungan Internasional semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Peradaban. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Rafika Arsyad dalam mata kuliah Studi Kawasan Eropa. Tugas yang akan dibahas yaitu mengenai Economy and Monetary and the Euro, atau ekonomi serikat dan moneter serta euro. Oke, langsung saja ke pembahasan, yaitu pertama ada euro. Euro merupakan ciri penting dalam integrasi Eropa, di mana euro merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari penduduk Uni Eropa dari 18 negara yang berbeda yang telah beredar sejak tahun 2002 dan digunakan lebih dari 330 juta orang untuk keperluan sehari-hari, untuk menabung, untuk investasi masa depan. Di mana euro sekarang menjadi mata uang yang paling penting di dunia setelah dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan diadopsinya euro? Ini semua dimulai setelah perang ketika prioritas adalah untuk memastikan perdamaian abadi dan merekonstruksi ekonomi Eropa dengan memperkuat kerjasama antar negara, terutama dalam hal perdagangan bebas. Selain dimensi ekonominya, euro merupakan simbol yang kuat dan nyata dari persatuan, identitas, dan kerjasama di Eropa. Terdapat perjanjian Maastricht di mana meluncurkan euro, ekonomi dan moneter atau EMU, dan pada saat yang sama berkomitmen pada Uni Eropa untuk melanjutkan proses menciptakan suatu bangsa Young Union Arong yang semakin dekat. Kemudian EMU juga membutuhkan integrasi yang lebih dalam tingkat kebijakan dan dengan demikian lebih dekat lagi ke integrasi politik. Sementara itu ekonomi dan moneter untuk semua anggota negara Uni Eropa, di mana sejumlah peraturan spesifik itu berlaku untuk negara-negara Eropa, mengingat fakta bahwa mereka berbagi kekurangan yang sama. Selanjutnya yaitu apa itu serikat ekonomi dan moneter dan prakteknya. Serikat ekonomi dan moneter sebenarnya adalah istilah umum yang menyatukan beberapa kebijakan yang berbeda yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan di Uni Eropa dan menjaga kesatuan dan kestabilan. Serikat ekonomi dan moneter ini mencakup beberapa kebijakan, yaitu ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi persatuan ekonomi, di mana kebijakan-kebijakan ini dikelola oleh otoritas nasional atau Eropa atau campuran dari keduanya. Kebijakan moneter sendiri dikelola secara eksklusif oleh Bank Sentral Eropa yang independen. Kemudian kebijakan fiskal tentang perpajakan dan keuangan publik merupakan tanggung jawab pemerintah nasional, di mana keputusan yang menyertai keuangan publik masing-masing negara-negara di Uni Eropa dapat berdampak pada seluruh Uni Eropa. Oleh karena itu, persatuan ekonomi dan moneter mencakup beberapa aturan penting mengenai keuangan publik dan dirancang dan diterapkan dengan cermat oleh semua negara UE yang ditegakkan oleh Komisi Eropa untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, dan instrumen utama untuk membimbing dan mengkoordinasikan pengambilan keputusan ekonomi di negara-negara Uni Eropa adalah fakta stabilitas dan pertumbuhan fakta awalnya yang diperkenalkan pada tahun 1999 dan telah diperkuat sejak tahun 2011. Agar dapat bekerja dengan efektif, Serikat Ekonomi dan Moneter di negara-negara Uni Eropa, terutama di Eropa,
untuk mematuhi rules yang umum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan publik mereka dalam rangka menjamin alokasi pendapatan tepat di dalam pendapatan nasional bruto, di mana defisit pemerintah adalah harga yang digunakan pemerintah dalam tahun tertentu, di mana Undang-Undang Stabilitas dan Pertumbuhan mewajibkan pemerintah untuk memastikan bahwa defisit tahunan mereka tidak melebihi 3% dari total produksi mereka atau produk bruto mereka, di mana negara-negara UE menyerahkan plon anggaran mereka kepada komisi, yang dimana mereka kemudian mengubah dalam konteks semester Eropa. Utang politik adalah total amount pemerintah yang mengalami defisit, yang dimana ketika pengeluaran melebihi pendapatan pemerintah maka akan mengakibatkan defisit tahunan. Kemudian apa yang terjadi jika aturan itu dirusak atau dilanggar? Jika Komisi Eropa menemukan bahwa sebuah negara Uni Eropa telah melanggar aturan dan stabilitas serta pertumbuhan perjanjian tentang defisit atau utang yang umum, ia dapat memulai prosedur untuk memperbaiki situasi, yang dimana jika pelanggaran bukan bersifat sementara atau luar biasa, Komisi merekomendasikan agar Menteri Keuangan Uni Eropa memulai proses kerugian dengan menggunakan prosedur defisit yang berlebihan. Dan aturan-aturan ini disetujui oleh semua negara Uni Eropa dan institusi UE, di mana menunjukkan bahwa pengambilan keputusan ekonomi adalah masalah kekhawatiran umum dan tanggung jawab bersama, terutama dalam kawasan Euro, ketika aspek pemantauan perjanjian stabilitas dan pertumbuhan fakta kepada semua negara Euro. Lalu siapa saja sih yang mengelola Perserikatan Ekonomi dan Moneter? Yang pertama, dikelola oleh sejumlah lembaga UE dan nasional, di mana masing-masing memiliki perannya sendiri, di mana proses manajemen ini sebagai tata kelola ekonomi. Kemudian ada Komisi Eropa, di mana ia membuat ramalan ekonomi yang memonitari berbagai indikator ekonomi bagi semua negara UE untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan stabilitas dan pertumbuhan bersama yang telah disepakati. Kemudian ada para anggota Dewan Eropa, Dewan Menteri UE, kemudian ada menteri-menteri keuangan dan dari seluruh negara-negara Euro. Kemudian ada Parlemen Eropa yang membagikan tugas merumuskan undang-undang dengan Menteri Keuangan dan menjalankan pengawasan demokratis atas pengelolaan Persatuan Ekonomi dan Moneter. Kemudian ada pemerintah nasional yang menetapkan anggaran nasional dalam batas-batas yang disepakati untuk defisit atau utang, dan mengimplementasikan keputusan yang diambil oleh Dewan Menteri UE. Lalu yang terakhir ada Bank Sentral Eropa, di mana secara independen mengelola kebijakan moneter di kawasan Eropa untuk menstabilkan harga dengan menetapkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi jangka menengah. Kemudian yang terakhir ada bagaimana UE bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang pertama, Eropa menjadi kuat setelah mengalami krisis, di mana negara-negara di Uni Eropa saling mengandalkan atau saling kerjasama, di mana bertindak sesuai dengan kondisi solidaritas namun dengan imbalan.
Kemudian negara-negara UE, negara-negara di kawasan UE ini membantu negara-negara lain seperti Irlandia, Yunani, dan Portugal dengan bantuan uang yang bersyarat, terutama untuk membantu mereka dalam melunasi utang yang berlebih. Lalu yang kedua ada mengatasi dan memperbaiki kesalahan ekonomi, di mana krisis UE ini mengungkap ketidakseimbangan ekonomi antara negara-negara UE, misalnya dalam hal daya saing dan produktivitas, di mana ketidakseimbangan ini menjadi masalah terutama jika menyangkut negara-negara kawasan Euro karena bekerja dalam sistem yang bersama, di mana dalam artian negara-negara tersebut untuk sementara tidak dapat mengkompensasi hilangnya daya saing, menyesuaikan nilai tukar untuk mengalokasi mata uang mereka. Dan oleh karena itu UE telah memperkuat pengetahuannya tentang ekonomi dengan fokus pada negara-negara kawasan Euro. Dan pada tahun 2009 Dewan Eropa merekomendasikan pembentukan buku aturan tunggal untuk semua lembaga perbankan di kawasan UE. Kemudian sejak 2010 Komisi telah mengusulkan hampir 20 tindakan tambahan untuk memastikan bahwa semua pelaku keuangan, pelaku produk, dan pasar negara-negara UE ini diawasi dengan baik. Dan untuk memutus lingkaran setan antar bank dan utang negara, para pemimpin UE menyadari bahwa sektor keuangan yang lebih kuat saja tidak cukup, terutama di negara-negara UE. Dan mereka telah berkomitmen untuk menjadi serikat perbankan. Kemudian tahun 2011 juga memperkenalkan prosedur ketidakseimbangan makroekonomi. Lalu pada Juni 2012 Komisi sejak itu telah membuat proposal untuk mendirikannya secara progresif Bank Sentral Eropa, misalnya akan menjadi kepala pengawas untuk bank-bank sentral Euro mulai Januari tahun 2015. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.